Assalamualaikum, selamat siang Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Meta? Mohon maaf Pak Angga, mengganggu waktunya Pak Angga sebentar nggih. Apakah Pak Nggih Angga Bu. ada waktu luang? Bisa Bu, Nggih. mumpung agak longgar ini. Oh nggih, jika seperti itu saya ingin bicara dengan Pak Angga sebentar. Iya Bu, tentu bisa. Ada masalah apa ini kok? Sepertinya ada yang mengganjal dari Bu Meta ini. Begini Pak, saya itu merasa dilematis dalam memilih anak untuk persiapan berbagai lomba. Salah satunya yang akan dilaksanakan ini adalah lomba FLS 2N yang dalam waktu dekat ini sudah harus terlaksana. Seperti itu Pak Angga. Eh, Kenapa Bu Meta kok merasa dilematis dalam memilih peserta lomba dalam mengikuti FLS 2N ini? Saya itu menginginkan ada regenerasi dan bisa memaksimalkan potensi murid-murid yang ada di sekolahan saya, seperti itu Pak Angga. Oke, baiklah. Akan kita diskusikan masalah ini, kita cari solusinya bersama-sama. Ya Pak Angga. Oke. Kira-kira apa yang Bu Meta harapkan setelah kita berdiskusi kali ini? Setelah diskusi ini, saya menginginkan anak-anak yang mewakili sekolah untuk mengikuti berbagai cabang lomba, terutama untuk besok FLS 2N ini tidak hanya anak-anak dari kelas atas saja, tetapi saya menginginkan ingin menyelipkan beberapa anak-anak di kelas rendah yang juga memiliki potensi untuk bisa mengikuti lomba. Seperti itu, Pak Angga. Iya, intinya Bu Meta ingin ada regenerasi di sekolah bahwa yang mengikuti lomba itu tidak hanya dari anak kelas atas tetapi dari kelas bawah juga seperti itu Bu ya. Nggih, betul seperti itu, Pak Angga. Ada yang lain Bu? Yang lain tentunya saya menginginkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini dengan berdiskusi dengan Bapak. Oke, oke Bu. Coba kita urai satu persatu Bu ya. Nggih, Pak. Eh, di sekolah, bagaimana posisi Bu Meta saat ini dalam masalah ini? Saat ini saya itu sebagai guru kelas 4. Kebetulan saya itu dipercaya dan diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah, saya diberi tugas untuk menjadi koordinator persiapan di berbagai lomba. Nah, saat ini karena di kecamatan kami ini ada lomba FLS 2N, jadi saya juga masih ditunjuk menjadi koordinator dalam persiapan lomba FLS 2N di sekolahan. Punten Pak Angga. Mantap Bu Njeh, posisinya masih muda sudah diberi kepercayaan menjadi koordinator. Terima kasih Pak Angga. Kira-kira peluang apa yang bisa Bu Meta ambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan posisi dan harapan Bu Meta? Saya berpikir seperti ini Pak, bahwa saat ini saya tuh punya target. Nah, target saya di sini nanti uh, belum mungkin untuk juara itu bonus, tetapi target saya paling tidak bisa sampai ke 5 besar. Karena ya mau tidak mau karena kita sudah lama vakum tidak latihan, kemudian kegiatan-kegiatan lomba yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, kemudian kemarin sempat daring, berarti banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Kemudian di sini saya juga menginginkan kegiatan lomba ini dilaksanakan dengan persiapan yang cukup panjang, tetapi karena ini persiapannya singkat, sehingga jika anak-anak di kelas rendah bisa mengikuti kegiatan FLS 2N di tahun ini, saya berharap mereka di tahun depan sudah punya pengalaman, sehingga apa yang anak-anak hadapi dan anak-anak alami saat ini itu bisa digunakan dan ditingkatkan di tahun depan. Seperti itu Pak Angga. Oke, nah, bagus Bu pandangan Bu Meta. Intinya Bu Meta menginginkan untuk tahun ini menyelipkan anak-anak yang dari kelas rendah dengan potensi yang memang betul-betul bisa bersaing
yang nanti pada akhirnya dimaksimalkan untuk tahun depan gitu Bu ya. Targetnya tadi Nggih. untuk Nggih, tahun betul, ini, Bu. 5 besar misalkan Nggih. menang atau juara itu sebagai bonus, nanti Nggih. maksimalnya di tahun depan. Itu Betul, ya. Pak Angga, nggih. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih. Tetapi hambatan apa yang membuat Bu Meta menjadi dilematis dalam mencapai tujuan Bu Meta ini? Padahal pandangannya sudah bagus sekali, mantap. Begini Pak, masalah yang saya hadapi itu adalah pada perbedaan pandangan dari rekan-rekan guru terkait anak-anak yang mengikuti lomba itu hanya dari kelas atas saja. Jadi yang kelas-kelas bawah itu jangan dikeluarkan dulu, biar yang kelas-kelas atas dulu, seperti itu Pak. Berarti intinya dari teman-teman Bu Meta itu mengharapkannya yang diikutkan ya yang dari kelas atas dulu, kelas 5 mungkin seperti itu nggih. Nggih, betul Karena Pak. untuk FLS2N ini maksimal kan kelas 5 ya? Nggih, betul. Nggih, Bu. Dari situasi ini, kira-kira apa yang bisa Bu Meta lakukan? Saya ingin memilih beberapa siswa dari kelas rendah dan kelas tinggi untuk kemudian nanti dari anak-anak ini bisa dilatih secara intensif, kemudian dilakukan seleksi terbuka sehingga bisa menentukan anak-anak yang betul-betul layak untuk mengikuti FLS2N, seperti itu Pak Angga. Mohon maaf Bu. Nggih, mboten napa-napa Pak Angga. Wah, jadi memang luar biasa sekali gagasannya Bu Meta. Dari masalah yang Bu Meta hadapi itu menjadi sebuah tantangan untuk Bu Meta yang nantinya harus kita taklukkan secara bersama-sama. Nggih. Selanjutnya Bu, kira-kira skala prioritasnya itu prioritas utama Bu Meta dan strategi Bu Meta untuk mempersiapkan anak-anak yang tadi Ibu Meta harapkan untuk mengikuti FLS2N ini apa Bu? Saya ingin segera berkoordinasi dengan rekan guru, tentunya itu yang pertama. Kemudian dari koordinasi itu saya bisa memilih anak-anak yang betul-betul berpotensi untuk mengikuti FLS2N. Kemudian saya juga ingin segera mengintensifkan latihan dengan fokus pada materi sesuai dengan juknis yang ada. Kemudian saya juga ingin membagi tugas ke rekan-rekan guru karena biar rekan-rekan guru itu membidangi satu cabang lomba saja, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kok misalkan dalam ketika saya sudah membagi itu teman-teman ada yang kurang berkompeten, nanti bisa saja teman-teman itu mendatangkan pelatih, tetapi ketika anak-anak dilatih, teman-teman yang sudah membidangi ini, itu menjadi penanggung jawab dan membersamai anak-anak ketika anak-anak melakukan latihan. Seperti itu Pak Angga. Betul Bu, intinya adalah tadi betul sekali yang Bu Meta sampaikan, intinya adalah koordinasi dulu kemudian pembagian tugas karena memang betul yang seperti Ibu sampaikan tadi, kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri, kan seperti itu Bu ya. Harus Nggih, kita Pak Angga. bagi-bagi dan Kolaborasi. berkolaborasi, betul Bu. Betul. Ketika mengundang pelatih pun tadi kan juga rencana seperti itu Bu ya, misalkan tidak ada mengundang pelatih kemudian mendampingi, otomatis pasti ada transfer ilmu. Bagus Bu, rencana Bu Meta. Karena ini waktunya memang terbatas Bu ya, hanya tinggal kurang sekitar 2 minggu lagi. Kira-kira Bu Meta membutuhkan waktu berapa hari atau berapa minggu untuk mempersiapkan ini semua? Karena ini masih ada waktu, target saya ini bisa memaksimalkan waktu dalam 2 minggu ini untuk kegiatan tersebut. Dimulai dari seleksi, kemudian nanti latihan secara intensif, kemudian nanti pada pemantapan lomba, hingga nanti siap pada pelaksanaannya, seperti itu Pak. Nggih. Dalam waktu yang singkat ini, pasti ada ukuran keberhasilan yang ingin Bu Meta yang Bu Meta canangkan
dalam kegiatan ini. Kira-kira rencana Bu Meta seperti apa dan ukuran keberhasilannya Bu Meta? Harapan saya meskipun persiapan ini sangat singkat, tetapi dengan semangat anak-anak, kemudian kolaborasi dengan rekan guru, kemudian juga dari pelatih, juga ada dukungan penuh dari kepala sekolah, anak-anak bisa menampilkan penampilannya yang terbaik hingga bisa tembus 5 besar, syukur-syukur nanti bonus menjadi juara, seperti itu Pak Angga. Iya Bu, mantap Bu. Yang penting prosesnya nanti hasil itu mengikuti itu Bu. Nggih, Pak Angga. Dengan semangat kolaborasi yang Bu Meta sampaikan tadi, insya Allah pasti akan menghasilkan sebuah kontribusi dan hasil yang maksimal. Dari strategi kemudian langkah-langkah yang Bu Meta siapkan tadi, kira-kira untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul itu seperti apa Bu? Tentu saja saya ingin berkoordinasi juga dengan orang tua untuk meminta izin terkait pelaksanaan latihan yang memang karena waktunya mendesak ini di luar jam sekolah. Selain itu, saya juga kolaborasi dengan teman-teman guru dan juga kepala sekolah. Seperti itu, Pak Angga. Iya, Bu. Ini sudah ada rencana, kemudian sudah ada Bu Meta punya strategi-strategi khusus, kemudian punya target. Kira-kira komitmen yang Bu Meta lakukan mulai saat ini nanti setelah kita berdiskusi ini, komitmen Bu Meta seperti apa? Yang akan saya lakukan atau komitmen saya itu yang pasti itu adalah membuat jadwal latihan. Kemudian dari situ bisa membagi tugas ke rekan guru yang lain, kemudian memilih siswa, melaksanakan latihan, sampai nanti pada seleksi dan pemantapan nanti sampai dengan hari H. Seperti itu, Pak. Betul sekali, intinya tadi ada seleksi dari Bu Meta, betul, karena memang untuk memilih anak-anak yang layak dan kompeten memang harus kita seleksi, tidak asal tunjuk Bu ya. Nggih, Pak Angga. Dalam kegiatan tersebut, Bu Meta butuh bantuan kan pastinya. Nggih, Pak. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Meta dalam merealisasikan target tersebut, Bu? Nggih, saya tetap butuh bantuan dukungan penuh dari kepala sekolah selaku penanggung jawab. Kemudian saya juga butuh berkolaborasi dengan teman guru. Kemudian jika mendatangkan pelatih berarti juga ada kontribusi dari pelatih. Selain itu juga orang tua siswa yang mendukung semua kegiatan di sekolahan. Karena di sekolahan dengan keterbatasan waktu untuk latihan, maka di rumah saya harapkan latihan itu terus bisa dipantau oleh orang tua seperti itu. Wah, mantap sekali ini Bu Meta. Dengan semangat kolaborasi, saya yakin Bu Meta dan timnya satu sekolah pasti bisa menaklukkannya. Semoga apa yang Bu Meta harapkan dapat terrealisasi dengan maksimal dan anak-anak Bu Meta berhasil menjadi juara dalam FLS 2N pada tahun ini. Amin. Terima kasih Pak Angga. Luar biasa sekali motivasinya. Semoga saya bisa menjadi seperti itu. Ya, tetap semangat Bu Meta ya. Semangat. Terima kasih Pak Angga. Sama-sama Bu. Sampai ketemu di lain waktu ya. Sudah cukup apa belum ini Bu? Ampun. Matur nuwun Pak. Sudah terselesaikan ini. Ya Bu, alhamdulillah. Ya sudah. Kalau begitu saya minta kira-kira setelah kita diskusi seperti ini, saya minta umpan baliknya Bu ya, minta refleksinya Bu ya. Nggih Pak Angga. Dari refleksi yang sudah dari proses coaching yang sudah kita lakukan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu? Tadi yang saya lihat yang sudah baik atau sudah berjalan saat kita melakukan percakapan itu adalah sudah bisa mendengarkan secara aktif, jadi tidak berasumsi, kemudian juga bisa menangkap emosi, seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan yang dilakukan juga sudah berbobot, sudah merupakan pertanyaan yang terbuka, kemudian tadi juga bisa memberdayakan coach dengan alur Tirta.
Tadi sudah mulai runtut, mulai dari tujuan umumnya itu ada harapan, kemudian ada masalah, hingga ada solusinya bagaimana, kemudian dari identifikasi masalah, posisi diri, berarti bisa melihat kekuatan atau peluang diri, kemudian target yang dihasilkan, kemudian bisa menganalisis situasi seperti itu. Kemudian di rencana aksi tadi juga bisa memprioritaskan masalah, bisa menentukan strategi, kemudian ada target yang dicapai, ada durasi waktunya, kemudian ada ukuran keberhasilannya. Selain itu tadi di alur yang tanggung jawab itu ada komitmen yang memang harus dilakukan, kemudian siapa saja yang dilibatkan, hingga nanti sampai terrealisasi seperti itu, Pak Angga. Iya, Bu. Terima kasih. Kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Mungkin di sini perlu menambah penguatan, perlu menambah umpan balik, hingga nanti pada kegiatan tindak lanjut setelah coaching ini berarti, oh nanti setelah ini perubahannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, itu tetap ada kesinambungan, seperti itu Pak Angga. Iya. Kemudian apakah yang kita lakukan ini kita tetap dalam kondisi present atau ada kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nggih, tentu Pak Angga. Jadi saya ini tadi merasa kehadiran kita itu secara penuh, utuh seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya ini dengan fokus terhadap proses coaching yang kita lakukan tadi. Kemudian bisa menghadirkan rasa, tidak hanya jiwa kita, tetapi ada rasa atau hubungan kemitraan yang hangat. Nah, dengan hubungan kemitraan yang hangat ini mudah-mudahan nanti bisa menambah relasi atau hubungan yang menjadi lebih baik, seperti itu Pak Angga. Iya, terima kasih Bu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu berusaha untuk selalu meningkatkan pemahaman dan kualitas diri. Tentunya juga dengan memahami posisi diri dan menjadi pendengar yang aktif serta bisa memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah dengan banyak menggali potensi diri seperti itu. Kemudian bisa kita maksimalkan. Iya, Bu. Terima kasih atas masukannya. Iya Pak Angga. Setelah kita lakukan proses coaching tadi, apa yang Ibu Meta rasakan pada saat coaching tadi? Tentunya saya sangat merasa lega Pak Angga, terima kasih sekali karena di sini saya dapat menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, unek-unek yang selama ini saya pendam, saya bisa berdiskusi, kemudian di sini ada titik temu atau solusi. Matur nuwun, Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Angga. Udah ya.